Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran matematika tentang merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan desimal atau sebaliknya. Kita akan belajar yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Persen artinya per 100 dan bisa ditulis dengan simbol seperti ini. Bilangan persen mempunyai penyebut 100. Artinya setiap pecahan jika dirubah ke bentuk persen penyebutnya harus 100. Coba perhatikan langkah-langkah merubah ke persen berikut ini. Pak Fajar punya dua soal. Soal yang pertama yaitu 2/5. Kita akan merubah pecahan 2/5 menjadi bentuk persen. Caranya, 2/5 itu mempunyai penyebut 5. Kita kali berapa supaya penyebutnya berubah menjadi 100? Karena persen itu bisa dituliskan per 100. Ya, dikali 20. Maka 2 dikali 20, 5 dikali 20. Seperti pecahan senilai. Pembilang dan penyebut harus dikali angka yang sama. Maka kita dapatkan 2 dikali 20, 40, 5 dikali 20, 100. Artinya 40 per 100 itu bisa ditulis 40%, karena penyebutnya sudah 100. Atau cara yang kedua, 2/5, kita langsung kalikan dengan 100%. Ini juga bisa ya. Maka caranya 2 dikali 100% per 5. 2 dikali 100 ini kita cari terlebih dahulu ya. 2 dikali 100% itu hasilnya 200% per 5. Nah, untuk mencarinya kita harus menggunakan porokapit atau pembagian bersusun pendek. Seperti ini, 200 dibagi 5. 5 dikali berapa supaya dapat 20? Ya, 5 dikali 4. 4 kita taruh atas, hasilnya 20. Kita taruh bawah. 20 dikurang 20. Hasilnya 0. Masih sisa 0. Kita turunkan dulu 0-nya. Nah, sekarang 5 dikali berapa supaya dapat 0? Ya, 5 dikali 0. Kita taruh atas 0. Kemudian 5 dikali 0 itu hasilnya 0. Kita taruh bawah. Dikurangkan hasilnya 0. Maka 200 dibagi 5 hasilnya 40. Kita bisa menulisnya 40%. Soal yang kedua yaitu 5/9. Nah, kalau kita perhatikan 5/9 ini penyebutnya itu 9. Kita tidak bisa merubah angka 9 ini menjadi 100. Ya, kita kalikan berapa? Tidak ada. Maka caranya kita harus langsung mengalikannya dengan 100. 5/9 dikali 100%. 5 dikali 100% per 9. 5 dikali 100 hasilnya 500 ya. 500 per 9. Kita menggunakan porokapit lagi. 500 dibagi 9. 9 dikali berapa supaya dapat atau mendekati 50? Ya, dikali 5. Karena 9 dikali 5 hasilnya 45. Kita taruh bawah 45-nya. Kemudian kita kurangkan. 50 dikurangi 45 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita turunkan 0 yang belum kita bagi. Kita turunkan. Ya, kita turunkan 50 dibagi 9. 9 dikali berapa supaya mendekati 50? Dikali 5. Kita taruh atas. 9 dikali 5, 45. Taruh bawah. Dikurangkan lagi. 50 dikurangi 45 hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah sisa ya. Tidak ada angka lagi yang kita turunkan. Maka kita taruh atas 5-nya per 9 seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita tulis 55 5/9%.
Sekarang kita akan merubah persen menjadi pecahan biasa ya. Ingat materi menyederhanakan pecahan. Soal yang pertama yaitu 35%. 35% ini bisa kita tulis 35/100. Kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut harus dibagi angka yang sama. Angka yang bisa membagi keduanya yaitu angka 5. 35 kita bagi 5 hasilnya 7. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ini sudah menjadi pecahan yang sederhana ya, pecahan biasa yang paling sederhana. Maka kita tidak bisa membagi angka yang sama untuk kedua angka tersebut. Selanjutnya nomor 2 yaitu 60%. 60% bisa kita tulis 60/100. Angka berapa yang bisa membagi keduanya? Ya, bisa kita bagi dulu angka 2. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ternyata 30/50 ini itu belum pecahan yang sederhana ya. Kita bisa membaginya kembali. Kita bagi 2 lagi. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, 15/25 ini belum menjadi pecahan paling sederhana. Kita bisa menyederhanakannya kembali. Kita bagi 5 ya. 15 dibagi 5, 25 dibagi 5. Hasilnya 3/5. Nah, ini cara pembagian dengan bilangan prima yang kemarin Pak Fajar ajarkan ya. Tetapi anak-anak bisa membagi 60/100 itu pembagi yang paling besar. Seperti ini ya. 60% itu bisa kita tulis 60/100. Nah, angka berapa yang bisa membagi 60 dan 100 itu angkanya sama dan yang paling besar. Ya benar, 20 ya, maka 60 langsung dibagi 20 bisa, 100 juga bisa dibagi 20, maka hasilnya 3/5. Ya, ini cara yang kedua. Kalau misalkan anak-anak tahu angka yang paling besar yang bisa membagi keduanya. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham ya. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.